Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran desain grafis percetakan. Dan tentunya kita selalu bertatap muka secara daring dulu. Memang masih belum bisa tatap muka secara langsung. Menunggu dengan informasi. Karena sudah ada informasi bahwa untuk siswa untuk segera divaksin. Karena itu salah satu juga ketentuan untuk kalian bisa ada di sekolah untuk bisa tetap muka secara langsung, tapi tetap muka secara langsung terbatas dan semua. Oke, yang ada di rumah, saya mau sapa dulu satu-satu. Silakan aktifkan kamera kalian di sini. Yang sudah gabung ada Billy, ada Natasha, ada Daniel dan Bari. Silakan aktifkan kamera dulu. Ya, seperti biasa, saya lakukan ini adalah posisi recording yang saya lakukan supaya kalian bisa mengikuti atau nonton kembali, supaya kalian tidak ketinggalan walaupun ada urusan tertentu, kecuali memang tidak hadir, memang tidak ada kendala, tapi itu lain lagi. Tapi sebenarnya kalian juga bisa menonton kembali, bisa menonton recordingnya. Oke, untuk Natasha silakan aktifkan kamera sebelum kita memulaikan pembelajaran kita saat ini. Oke, tidak mau menunggu lama di sini. Jadi kita di sini masih dengan Adobe Illustrator, karena di semester ganjil ini kita ke aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini yang nanti akan membantu kalian untuk proses pembuatan logo dan sebagainya, semuanya. Dan di mana aplikasi ini nanti akan membantu kalian ketika kalian mengikuti secara langsung atau secara terus-menerus dan tidak ketinggalan materi. Makanya prosesnya pasti akan lebih gampang. Oke, pertama dulu saya akan buka dulu aplikasinya di sini. Ya, mungkin agak bersabar dulu untuk buka aplikasi. Yang kemarin juga sempat terkeluar karena berhubung komputer yang digunakan gitu, mungkin ada satu proses yang dia tidak mampu, maka dia not responding. Ya, berharap ini tidak terjadi juga kalian nanti ke depan. Karena aplikasi-aplikasi editing itu tidak seringan yang kalian kira. Jadi mungkin di sini membutuhkan juga spek komputer yang ya cukup untuk bisa menopang untuk hal itu. Kalau dia cuma untuk Celeron atau prosesornya masih kalangan di bawah atau mungkin sudah lama, ya bisa jadi seperti itu. Oke, di pertemuan sebelumnya, itu kita sudah melewati ada beberapa tahap. Oke, saya buka dulu sini, baru. Nah, ini kita abaikan saja karena ini sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi ketika nanti kalian akan membuat satu project yang memang sudah membuat project yang ada yang untuk klien kalian, nah itu mesti dipikirkan. Oke, yang lalu kita sudah masuk ke tahap bagaimana kalian mastery untuk penggunaan pen tool. Penggunaan pen tool secara bertahap tentunya. Baru juga yang lalu kita sudah melewati tentang penggunaan stroke, style dari stroke, baru scale tool, dan dimana kita bisa lakukan dari selection tool, kita seleksi dulu shape-nya dan kita scale, kita rubah ukurannya. Nah, dan di sini juga kita akan melakukan hal hampir mirip dengan scale tool, tapi dengan menggunakan direct selection tool di sini, dan direct selection tool. Baru juga yang lalu kita sudah masuk ke bagaimana kita blend tool gradient, menggabungkan beberapa objek yang berbeda warna dan itu di blended secara gradiennya. Nah, dan sekarang kita akan ke tahap awal dulu. Namanya adalah rotate tool. Oke, yang kita akan lakukan di sini. Oke, yang di rumah boleh aktifkan kamera supaya ini
meskipun kita dalam daring, supaya Sir juga dari sini bisa melihat ketika kalian mengikuti. Oke, pertama kita harus buat objek baru. Kita harus buat objek baru dulu di sini. Nah, objek baru tentunya apakah dia rectangle atau objek yang lain. Ini diklik kanan, Sir klik kanan. Ini ada banyak. Oke, anggap saja Sir akan buat rectangle dulu. Oke, sudah dulu. Kita save supaya dia presisi. Oh ya, sorry. Ini kita harus ganti dulu warna seperti biasa. Karena dia posisi default itu pasti akan putih dan hitam. Stroke akan hitam dan fill-nya berwarna putih. Kita ganti dulu warna. Nah, saja. Stroke-nya kita ganti dengan tidak ada warna supaya dia tidak ada garis putih. Kita buat dulu shape-nya. Oke, pertama kita lakukan dulu yang posisi yang lalu. Kita perkecil dulu bagian sini, atau bisa dengan selection ini. Direct selection tool, baru kita buat kayak gini. Beda paling ada perbedaan. Nah, ini anggaplah ini shape yang kita akan buat. Nah, di rotate tool ini, kan rotate tool itu fungsinya adalah merotasi atau memutar objek yang ada. Dengan kita menekan di sini, rotate tool. Nah, rotate tool atau kita bisa tekan tombol R di sini. Nah, ini bisa tekan tombol R atau klik di toolsnya di sini. Oke, kita klik dulu. Nah, ketika kita klik, kita harus pilih seleksi objeknya. Kita pilih yang tadi. Sekarang objeknya bisa berputar dengan sesuka kita. Tanpa kita tekan transform lagi atau selection tool dan kita putar secara biasa. Nah, cuma di rotate ini ada keunggulannya dibandingkan yang tadi, yang sebelumnya. Nah, keunggulannya di mana? Nah, keunggulannya di sini adalah dia bisa, ini DP bagian center, kita bisa kita sorong di bagian bawah. Makanya ketika kita rotate, dia akan senternya di bagian, karena kita lakukan di bagian bawah. Oke, center ini kita terletakkan di bagian bawah sini, maka ketika kita rotate, dia akan mengikuti center itu. Nah, jadi dia tidak berputar kayak tadi. Jadi kalau sorong lagi DP center di sini, susah meletakkan. Nah, ini center juga taruh di bagian atas misalnya. Ini saya letakkan di bagian atas ini. Nah, ketika saya letakkan bagian atas, ketika di rotate, jadi posisi centernya ada di mana? Kalau kita ada di tengah, kita buat dia di tengah. Oke, bisa ya sampai sini. Nah, itu hal yang pertama tentang rotate tool. Jadi fungsi rotate tool ini sebagai untuk merotasi atau memutar objek yang kita ingin buat. Oke, hal yang kedua, tips yang kedua, nah ini kita bisa lakukan seperti ini. Cuma di sini kita tidak bisa lakukan rupa tadi, kayak tadi. Misalnya senternya kita rubah di bagian mana, atau posisikan di sebelah mana. Oke, berikut adalah scribble tool. Scribble tool ini dia akan membuat sebuah efek kayak cakaran-cakaran di situ. Oke, saya kasih contoh di sini. Pertama, kita harus masuk ke menu efek. Oke, kita harus menu efek dulu, baru kita pergi ke stylist. Di sini ada banyak efek-efeknya. Karena ini juga termasuk efek. Kita ke stylist. Bukan stylist yang itu, stylist yang ini. Itu stylist Photoshop. Kalau ini stylist Illustrator. Nah, di sini ada berapa? Ada shadow, feather, inner glow, other glow. Nah, di sini kita akan pilih yang scribble. Karena kita akan membuat efeknya adalah efek scribble. Oke, saya besar dulu. Nah, di sini akan muncul seperti ini, scribble option. Oke, saya besar dulu. Ini saya besar dulu supaya
Ini kan terlalu kecil. Atau objeknya yang sangat kecil. Kalau contoh yang gambar tadi. Oke, kita ke efek. Stylus, scribble. Nah, di sini akan muncul scribble option. Di sini ada berapa model. Nah, ini kita bisa atur seberapa besarnya scribble-nya. Baru variasinya seperti apa. Apakah dia cakaran kayak gini. Ini ada banyak kostum, ada yang kayak begini. Ini yang bebas. Ada yang shape like seperti ini kayak tulisan anak-anak, cakaran anak-anak. Baru ada yang dancer. Baru di sini juga ada nah, jadi seperti ini. Ada banyak model. Ada zigzag kayak gini. Ada juga yang tight. Jadi banyak style di sini. Banyak model-model style yang kalian bisa gunakan. Ada sketch kayak gini. Nah, ini kita bisa atur juga di sini. Variasinya. Apakah dia bongkar sekali atau rapi. Rapi gambar ini. Baru kita bisa atur juga sini kurvanya. Ini kita bisa kombinasi, kita bisa atur dengan sesuai dengan model kita atau kita talinya diri sedikit. Nah, ini tergantung kebutuhan saja kalian. Kalau kalian ingin kombinasi atau membuat style-style kayak gini. Oke, itu saja. Geser kecil dulu. Oke, yang berikut. Nah, itu mode style scribble tool. Jadi tadi kita sudah rotate tool, baru scribble tool. Yang berikut adalah knife tool. Oke, knife tool kita buat dulu objeknya. Anggap saja ini saja atau boleh lingkaran, boleh lingkaran. Supaya bervariasi. Oke, knife tool sesuai dengan namanya adalah pisau. Kamu tahu tuh pasti pisau itu for apa? Memotong. Nah, fungsinya itu juga seperti itu. Nah, di tools ini, di toolbar sini, dia tidak ada di sini. Ini slice tool, beda ya. Slice tool dengan knife tool beda. Nah, kalau knife tool itu ada di bagian eraser. Jadi dia satu bagian dengan eraser. Ketika kita klik kanan, di sini ada gunting, ada pisau. Jadi kita pilih pisau. Jadi dia ada di eraser tool di sini. Di tanda penghapus. Jadi kalau kalian tidak ketemu, dia posisinya ada di sini. Karena dia tidak ada shortcut-nya. Kalau yang lain ada shortcut. Kalau yang knife ini tidak ada shortcut. Oke, kita pilih. Nah, fungsinya, nah ini sekarang posisi dia sudah jadi icon pisau. Jadi kalau short klik dan lepas, oke, kasih jauh dulu. Sekarang sudah terpotong. Jadi fungsinya itu. Kalau kalian ingin mau potong-potong lagi, potong kayak dari sini sampai sini. Oke, seperti itu. Jadi dia fungsinya untuk sebagai tools pemotongan. Jadi kalian ingin kombinasi atau memvariasi lingkaran tadi misalnya tuh, atau kalian ingin mau ke sebelah lagi per dia, silakan, tidak masalah, sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebelah lagi misalnya di bagian ini sebelah, tapi harus seleksi dulu. Jadi jangan lupa untuk seleksi sebelah sini. Oke, kita lepas sini. Nah, kita bisa potong-potong di sini, mutilasi. Kita bisa mutilasi objeknya, sehingga bisa mewujudkan keinginan kita mau bikin seperti apa. Tahu seperti apa. Yang jelas, knife tool cara kerjanya seperti itu. Oke, itu yang random. Ini knife tool yang
random untuk kita lakukan, bisa serong menyerong, tidak rata. Nah, baru ada knife tool yang rapi di sini. Itu kita dengan menekan tombol Alt, nah ini, Alt di keyboard, baru kita klik dan drag. Nah ini akan secara garis lurus, jadi kita harus tekan Alt. Kalau tidak tekan Alt, mungkin tangan kita tidak lurus di sini. Jadi gambar pemotongannya bengkok-bengkok, kayak ini. Apalagi menggunakan mouse. Makanya ketika kalian ingin memotong secara lurus, garis lurus, itu ditekan Alt. Tombol Alt ditekan, sehingga bisa memotong secara rapi. Gitu. Nah, ini mungkin sudah jadi satu objek tidak digabungkan. Seleksi. Oke, itu untuk slice tool, knife tool. Jadi knife tool ini fungsinya untuk memotong objek yang kita ingin potong. Oke, yang berikut. Yang berikut adalah selection tool di sini. Selection tool kan sebagai tool seleksi. Fungsinya juga bisa kita customize kayak ini, kayak yang scale tool yang kita buat seperti ini. Misalnya seleksi bagian sini. Besar kasih besar seperti ini. Nah, ini juga bisa berlaku ketika kita buat shape baru dulu. Shape baru dan kita menggunakan selection tool. Tapi di selection tool sini kita harus tekan control itu ditahan dan pilih angkornya di sini. Oke, tapi di sini tidak kiri kanan ya. Kita bisa kombinasi. Misalnya di sini kita tarik, ini juga kita tarik. Seperti itu. Jadi harus di angkornya. Jadi harus ke angkor sini baru ditahan control. Lalu kita klik. Jadi kita klik seperti ini, supaya dia bisa menyeleksi di bagian yang kita ingin seleksi atau customize. Jadi seperti itu. Mungkin kalian ingin buat logo naik, silakan pakai ini. Logo-logo yang seperti itu juga dibuat seperti ini. Dilakukan di ini. Oke, ini sudah ada beberapa, saya kecilkan lagi. Nah, jadi itu penggunaan untuk selection tool, untuk seleksi bagian angkornya di situ. Supaya kita bisa customize angkor yang ada. Oke, berikut, apalagi yang kita perlu tahu untuk tips hari ini? Tadi sudah ada rotate tool, di mana kita bisa merotasi dengan ukuran kita di sini. Misalnya kita di sini, contoh tadi kembali. Misalnya kita ingin putar cuma bagian bawah, jadi senternya kita yang bagian bawah, geser ke bagian bawah dan kita bisa rotate supaya lebih rapi lagi. Supaya titik utamanya ada di bagian bawah, makanya lebih bagus lagi gitu ya. Oke, berikut adalah expand type. Nah, jadi teks itu kita bisa customize. Text tool ini kalau kita tidak menggunakan expand type, dia tidak bisa diekspansi atau tidak bisa diubah-ubah di sini. Oke, yang di rumah sambil mengaktifkan kamera ya, jangan cuma ikut nonaktif kameranya, cuma mengikuti tapi tidak tahu gimana apakah mengikuti atau tidak. Ini masih belum aktifkan kamera, ada Daniel, Clifford, Natasha, Richard, Marcella, Nathan, Roman, silakan aktifkan kamera kalian. Sambil mengikuti kelas ini, sambil mengikuti tutorial ini yang saya lakukan, silakan aktifkan on kamera. Karena di teman-teman kalian juga lagi on kamera, saya juga lagi on kamera. Oke, berikut adalah text tool.
Jadi text tool itu ada di sini, yang ada simbol T. Nah, jadi misalnya tekan di mana di artboard, sembarang di mana saja. Oke, dirubah ukurannya supaya lebih besar. Misalnya tekan huruf A. Oke, diperbesar lagi hurufnya supaya kelihatan. Nah, ketika kita tidak menggunakan yang tadi, tidak menggunakan expand type, maka teks ini kita tidak bisa otak-atik di sini. Tidak bisa otak-atik. Nah, makanya perlu untuk kita expand type supaya kita bisa ubah. Misalnya kalian ingin ubah bagian di sini, bagian serif dari A di sini, kita bisa ubah, silakan. Itu dengan menggunakan expand type. Nah, caranya buat expand type adalah kita masuk ke, pilih dulu seleksi objek, kita harus seleksi objek, baru kita ke objeknya di sini. Sudah? Nah, jadi kita ke bagian objek di menu bar. Nah, setelah itu kita pilih expand di sini. Kita pilih expand. Nah, kita pilih expand. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada muncul panel baru kayak gini, ada expand object. Jadi akan di-expand di bagian mana di situ? Apakah di objeknya atau di fill-nya? Fill-nya di bagian dalamnya. Oke, kita seleksi saja dua-dua karena biasanya yang akan di-expand semuanya di situ. Oke, nah, setelah kita oke, objek tadi dia akan muncul angkor-angkornya di sini. Pad-nya akan muncul, angkor-angkornya juga akan muncul di sini. Makanya ketika ini muncul, kita bisa customize di sini. Oke, kita kembali ke selection tool. Mungkin yang tadi kita tekan control, atau kita ke selection sini saja. Nah, supaya kita bisa ubah di sini. Misalnya A-nya kalian ingin tarik seperti ini, lebih panjang, atau bagian di sini kita kasih ke atas. Ini juga kita kasih perhalus seperti ini. Ini mungkin agak begini. Jadi kalian bisa customize teks kalian gitu. Huruf kalian yang mungkin sudah ada di situ sebelumnya. Jadi kalian bisa atur di situ sedemikian rupa. Nah, jadi A-nya kalian bisa ketik lagi sini. Seperti apa model. Nah, ini juga berlaku untuk semua huruf. Ini juga berlaku untuk semua huruf ketika kalian ingin melakukan seperti itu. Jadi harus di-expand dulu. Harus objek, ke expand, baru ke objek ini. Ini harus di-expand apa. Ini untuk berlaku digunakan untuk penggunaan text tool. Karena kalau teks biasa, misalnya saya backing ulang, misalnya tekan A besar saja sih. Nah, ini tidak bisa. Jadi kalau yang seperti ini tidak bisa karena belum di-expand. Jadi dia harus di-expand dulu supaya dia bisa, angkornya cuma satu, cuma di bagian sini. Angkornya ini ketika saya klik dengan selection tool. Nah, tapi ketika saya kasih yang tadi objek expand, nah, secara otomatis di sini akan muncul angkor-angkornya di sini, ada pad-nya di sini. Nah, ini mungkin bagian supaya lebih halus lagi. Ah, tadi jadi berubah. Kayak gitu. Atau kalian ingin memanjangkan di bagian sini, silakan tarik sambil dengan kombinasi yang kalian suka.
Oke, itu sudah ada berapa? Ada berapa hal yang bisa kita tahu bersama di sini tentang expand type, baru tentang selection tool itu bahwa kita bisa seleksi tapi harus tekan kontrol, baru penggunaan knife tool di sini gunanya seperti apa, fungsinya kayak seperti apa. Oke, di zoom suka saya ingat tinggal 10 menit dan memang orang semua habis orang paper ini. Jadi kita bisa memotong seperti yang gambar di sini, gambar ini kita customize itu. Tentunya kita harus buat objek dulu. Tidak mungkin dia akan terjadi tanpa kita ada objek. Dan objek itu pun harus diseleksi dulu. Karena kalau kita tidak seleksi, misalnya saya contoh begini, knife. Nah, dia akan secara otomatis di sini mau di mana. Jadi kita harus seleksi dulu, misalnya objek yang di mana dulu kita akan potong. Nah, dan kalau potongan kalian tidak lengkap, potongan kalian ini kan di sini kan terpotong tapi tidak keseluruhan potongannya. Jadi dia tidak bisa dipotong di sini. Tidak bisa dipisahkan di sini. Karena potongannya tidak sampai ke ujungnya. Dari mana sampai mana. Dan kita harus juga tekan tadi Ctrl Alt, tekan Alt supaya potongannya itu rata. Seperti itu. Itu. Kalau kalian ingin buat logo apalagi ada logo Nike, ada logo Adidas, kan itu kan ada shape juga dibuat, baru mungkin dipotong-potong atau bisa digeser-geser. Nah, sebenarnya logo-logo yang demikian itu dibuat dengan aplikasi ini, aplikasi penggunaan vektor, karena aplikasi vektor itu dikhususkan untuk penggunaan pembuatan logo. Jadi logo itu dibuat dengan aplikasi ini. Makanya ketika kalian nanti akan membuat logo kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita saat ini tentang penggunaan tools yang ada. Sebagai tips kalian, kita juga kan yang sudah belajar yang sebelumnya ada berapa juga yang kita harus tahu. Supaya nanti ke depan selesai semua materi yang saya bagikan, kalian bisa gunakan apakah di rumah atau nanti ketika tetap muka kita bisa coba di sekolah. Oke, silakan kembali aktifkan lagi. Kita akan foto bareng di sini. Daniel, silakan aktifkan kamera kalau silakan aktifkan untuk Daniel. Yang lain siapkan di posisi kamera karena kita akan screenshot di sini. Oke, sudah? Kasih jempol seperti biasa. Saya akan hitung 1 sampai 3. Oke. 3, 2, 1. Nah, jadi terima kasih kembali untuk yang sudah gabung saat ini, yang sudah bersama-sama dalam kelas online. Kiranya tetap selalu aktif di kelas online seperti ini. Kalaupun ada halangan, Mbak bilang nanti tonton recordingnya. Nanti tunggu recording saat ini, karena butuh proses untuk upload juga, mungkin untuk proses dia convert dari Zoom menjadi file MP4. Baru jangan lupa untuk mengisi absen, catatan di kelas Dojo, karena aplikasi kita, pengontrolan kalian itu ada di aplikasi itu. Jadi semua yang saya lakukan untuk penilaian kalian ada di aplikasi itu juga. Jadi langsung mengisi apapun yang belum diisi, kecuali absen. Kalau absen hari ini. Kalau selewat berarti selewat. Tidak akan hitung itu kalau untuk yang selewat. Tapi kalau untuk catatan, karena setiap pertemuan kita ada catatan yang kalian harus catat. Catatan apa itu? Tentunya di apa yang kita belajar saat ini. Apa saja yang kalian pelajari, hal apa yang kita pelajari saat ini itu yang dicatat.
Jadi boleh catat di buku baru di-upload atau langsung ketik ke aplikasinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk saat ini. Terima kasih kembali untuk kesempatannya dan see you next time.